Halo sahabat super, apa kabar? Dimanapun Anda berada, senang sekali saya Hilbram Dunar kembali menemani Anda. Kita di MTGW, Mario Teguh Golden Ways, edisi spesial 3 hari menjelang tahun baru dengan suasana penuh kegembiraan kita bersama kali ini. Dan kali ini berbeda tentunya karena saya sedang berada di China, tepatnya di Yuyuanwei. Kami akan menuju ke sebuah gunung di sana. Gunungnya bisa disebut sebagai Avatar Mountain ya, Fan Yuaweng kalau tidak salah namanya. Jadi di sini adalah lokasi awal untuk pengambilan gambar avatar sebelum dibawa ke Hollywood lalu diterapkan ke dalam komputer. Jadi untuk gunung-gunungnya, pemandangan alam avatar diambil dari gunung ini. Jadi sangat menarik. Nah, menjelang tahun baru ini saya bersama Pak Mario Teguh. Pak Marionya sudah foto-foto di dalam, jadi saya akan segera ke dalam. Kita akan membahas mengenai emas lama berlian baru. Menarik ya, untuk Anda pribadi-pribadi super yang ingin menjadi pribadi yang lebih hebat lagi, walaupun Anda sudah menjadi emas dengan tambahan berlian-berlian baru, Anda akan menjadi pribadi yang lebih super. Dan itu akan kita bahas sambil jalan-jalan melihat keindahan alam Avatar Mountain. Mari! Sahabat super masih di Zhangjiajie dan setelah tadi sampai lalu berkendara dengan bis sekitar 20-25 menit. Sekarang ini kita sudah sampai di Balawong Elevator ya, yang dimana pemandangannya luar biasa sekali di sini dengan tebing-tebing yang begitu menakjubkan, dan kami akan naik 335 meter ke atas dengan elevator, di mana kecepatan elevatornya itu dikatakan 3 meter per detik dan juga bisa mencakup 40 orang dalam satu elevator. Dan ini disebut sebagai salah satu elevator tertinggi di dunia. Ya, seperti apa? Sampai kepada puncaknya nanti. Rasanya sih seru ya. Tapi untuk yang takut ketinggian ya enggak lah ya. Yang penting pemandangannya makin indah, karena di dalam hidup ini makin tinggi pemandangannya, biasanya juga akan makin indah pula yang akan kita saksikan. Salam super Pak Mario. Salam super Mas Hilbram. Setelah kita berkeliling Pak Mario di Zhangjiajie, kita melihat berbagai pemandangan indah Avatar Mountain di gunung, dan juga membahas mengenai topik dari Pak Mario, yaitu berbicara mengenai emas lama berlian baru. Maksudnya apa Pak? Begini, konsep awalnya ya, sahabat-sahabat saya yang baik hatinya. Umpamakan saja bahwa Tuhan itu karena maha penyayang dan maha adil, memberikan kepada setiap orang di antara kita sebongkah emas yang sebanding jumlahnya. Rata semua? Ya, dianggap saja sebanding jumlahnya, oke, setiap orang. Tapi ada orang yang bersungguh-sungguh bekerja dan menjadikan bongkahan emas itu perhiasan. Anting, kalung, gelang, gitu. Kemudian ukiran di gagang kerisnya, ukiran di gagang pisaunya, misalnya begitu, atau di sendoknya. Nah, orang-orang yang menggunakan emas bagi keindahan dirinya indah. Tapi ada orang yang emasnya ditaruh saja, lalu mengeluh dunia tidak adil. Itu tidak mudah, itu sulit. Mengapa dia kok cantik perhiasannya, saya tidak? Saya hanya sebongkah. Nah, kita semua ini emas lama. Sejak lahir kita sudah disertakan sebongkah emas, emas lama. Tapi di tahun yang baru ini kalau kita mau memiliki berlian baru. Berlian baru itu ilmu baru, pangkat baru, oke? Rumah baru, nama baru, pergaulan baru, pekerjaan baru. Emasnya
sering tidak sesuai lagi, Mas Ibram. Tidak pantas lagi. Tidak pantas lagi. Dulu cincin untuk batu agate, aki, gitu. Begitu mau dipasang berlian, sapphire, zamrud itu nggak cocok, diubah. So, di dalam konsep emas lama berlian baru, emasnya karena bentuknya bisa diubah kapanpun, kita tidak harus mengganti pribadi baru untuk menjadi baru. Orang yang sama dengan sikap yang baru. Tambahkan berlian baru. Jadi kita akan berbicara mengenai kepantasan diri kita di tahun yang baru untuk mendapatkan sesuatu yang lebih hebat lagi. Memantaskan diri bagi waktu yang baru. Tidak ada pribadi lama sesuai bagi waktu baru. Orang yang ilmunya 10 tahun yang lalu, kedewasaan 10 tahun yang cara marahnya 10 tahun yang lalu. Tidak mungkin pantas bagi tahun ini. Apalagi tahun depan. Iya. Tolong diingat ya, bahwa persaingan masa depan adalah persaingan orang-orang lebih pandai daripada persaingan 10 tahun, 20, 30 tahun yang lalu. Persaingan orang-orang yang lebih pandai. Persaingan orang-orang yang lebih pandai. Yang sejak kecil sudah tahu caranya ngetik. Iya, Itu? di gadget. Sebelum guru mengajarkan ABCD, dia sudah SMS ke mama lapar. Coba, sih? Iya, iya. Jadi anak kecil-kecil ini tumbuh menjadi pesaing-pesaing hebat. Jadi orang yang berliannya lama, yang tidak memuliakan dirinya dengan ilmu yang baru akan tertinggal di masa yang baru. Oke. Nah, dalam perjalanan kita ke atas gunung ini juga tentunya banyak sekali hal-hal yang bisa kita dapatkan, Pak. Nanti mungkin bisa dijelaskan lagi Yes. lebih dalam mengenai topik ini. Pasti. Sekarang kita naik gunung dulu, Pak. Super. Orang yang selama ini tidak kita sukai, kita hindari, dalam keheningan itu Hilbram mengerti, itu orang penting bagiku. Walaupun tidak aku sukai, maka betul kata Tuhan berkata, berfirman bahwa yang kau sukai belum tentu baik bagimu. Dan ternyata saya menemukan satu kebiasaan unik di sini, di Avatar Mountain. Kalau Anda perhatikan ya, orang-orang di sini suka menaruh batang kayu diselipkan di antara lubang-lubang yang ada di sini. Buat mereka ini adalah make a wish. Jadi supaya harapan mereka terwujud, mereka cari batang kayu, lalu diselipkan di antara lubang-lubang kecil. Ada yang seperti ini, ada yang seperti ini. Lalu juga ada yang ditaruh di dalam seperti ini dan ditaruh seperti ini. Menurut kepercayaan, kalau sudah berhasil menaruh dengan baik, maka keinginannya akan terwujud. Sahabat Super, yang sekarang ini ada di belakang saya, wow, ya ini adalah tempat pembuatan film Avatar untuk panoramanya. Indah sekali, cantik sekali, dan menurut saya, buat saya pribadi ini adalah salah satu pemandangan terbaik yang pernah saya lihat dalam hidup saya, Pak Mario. Ya. Yang dihubungkan dengan topik kita kali ini adalah emas lama berlian baru. Ini kan sudah bertahun-tahun sejak zaman dinosaurus, Pak, sudah lama. Tapi masih bisa dinikmati oleh begitu banyak orang di sini dengan keindahan yang luar biasa. Nah, kita kan ingin menjadi pribadi yang seperti itu, Pak. Mas Hilbram, sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, seperti inilah pribadi kita. Ini ditemukan beberapa dekade yang lalu. Iya. Tapi kemudian jalan menuju di sini dimodernkan sehingga lebih banyak orang mengetahuinya. Tapi orang-orang lokal di sini sudah tahu berabad-abad. Iya, iya. Ya toh? Iya. Nah, berarti orang-orang zaman dulu yang perenung, yang ahli meditasi, yang masuk ke dalam dirinya sudah mengetahui keindahan dirinya, seperti penduduk lama mengetahui keindahan dari gunung ini, gunung Avatar ini. Iya, betul. So, menemukan diri sendiri di dalam kedamaian. Itu seperti menemukan pemandangan ini dan melihatnya pertama kali. Kalau kita rajin merenung dalam kesyukuran, dalam kedamaian yang indah mengenai keikhlasan bahwa kita diciptakan seimbang, bahwa apabila ada kekuranganku pasti ada kelebihanku, bahwa setelah kesedihanku akan datang kebahagiaanku. Apabila kita menemukan keseimbangan seperti itu, maka seperti cermin yang tadinya kabur, rabun karena turunnya air hujan yang tidak teratur, sekarang menjadi bersih sekali dan terlihat bahwa diri kita sebetulnya sangat indah. Karena kekayaan pertama adalah iman. Iman. Kekayaan pertama adalah iman. Kekayaan berikutnya adalah
kemanfaatan kita bagi orang lain. Nah, dan itu bisa dibangun melalui kesyukuran dari yang sudah kita miliki. Kapan kita akan mulai melampaui keindahan ini kalau keindahan ini saja belum disyukuri? Seperti kapan kita menjadikan diri kita hadiah bagi orang lain kalau diri ini sendiri belum disyukuri? So, emas lama. Yuk temukan dulu keindahannya. Temukan berlian-berlian baru dalam pengetahuan yang sederhana, dalam pergaulan yang sederhana, dalam pengembangan nama, pengaruh yang baik, menghindari melakukan sesuatu yang tidak ada gunanya di masa depan, menjadikan kita tidak lagi sesuai bagi berlian baru itu, sehingga kita harus di tahun yang baru ini menyesuaikan diri kita. Tadi Pak Mario sempat mengatakan kita bermeditasi, merenung dalam kedamaian. Nah, banyak orang tidak tahu caranya, Pak, untuk bisa merenung dalam kedamaian karena apa yang harus dilakukan pertama kali? Apakah harus datang ke tempat seperti ini? Kan tentunya tidak semua orang punya kesempatan seperti itu, Pak. Tugas pertama dalam merenung adalah menyingkirkan pikiran yang tidak ada gunanya. Jadi pertama kali gini, ada pikiran yang meragukan Hilbram bahwa dia mampu untuk hidup yang lebih baik di masa depan. Lalu katakan Hilbram tidak akan memikirkan itu. Singkirkan. Apalagi gitu. Masa lalu yang akan menggigit kita, gitu kan? Di tahun ini kan kita khawatir tahun depan akan ada fitnah, kan? Betul. Tidak ada orang yang lepas dari fitnah, tidak ada orang yang bebas dari fitnah, dari masa lalunya. From haters. Tidak, kesalahan kita, Mas Hilbram. Kesalahan sendiri. Tidak ada orang yang bebas dari fitnah masa lalunya. Nah, dari waktu ke waktu kesalahan itu datang dan masuk ke ingatan kita. Lalu kita katakan Hilbram tidak akan mengganggu masa depannya dengan menyesali masa lalunya, dengan menjadikan masa kininya lemah. Nah, itu bentuk perenungan yang aktif, bukan yang diam, harus sepi, anaknya bicara sedikit dimarahi. Itu keheningan yang sangat rapuh. Itu meditasi yang rapuh. Meditasi yang sesungguhnya itu di sana loh, di lantai pasar modal. Di pasar. Begitu, di tengah keramaian maksudnya? Oh iya, itu meditator yang hebat. Yang bisa fokus pada apa yang dilakukannya, walaupun yang dikatakan orang apa, walaupun diragukan orang. Itu meditasi yang sesungguhnya. Jadi keheningan yang didapat itu bukan keheningan karena lingkungannya hening. Seberisik apapun, Anda hening. Iya. Lalu setelah kita menemukan diri dalam ketenangan, dalam keheningan itu, Pak Mario, kan setelah itu kita harus melakukan sesuatu agar keheningan itu bermanfaat. Belum. Di dalam keheningan itulah ilham mudah terdengar. Jadi gini, orang yang selama ini tidak kita sukai, kita hindari, dalam keheningan itu Hilbram mengerti, itu orang penting bagiku, walaupun tidak aku sukai, maka betul kata Tuhan berfirman bahwa yang kau sukai belum tentu baik bagimu. Demikian juga yang kau sukai. Yang kau sukai, ya betul. Oh, jadi begitu. Jadi dalam keheningan itu kita menemukan ilhamnya. Nah, di dalam ilham itu, datangnya ilham itu, dalam pengertian itu, tinggal sekarang Mas Hilbram, apakah sikapnya masih seperti tahun lalu yang tidak bertindak, yang terlalu banyak alasan, yang gelarnya MA, Master of Alasan. Nah, apakah kita menjadi pribadi baru yang setelah datangnya pengertian itu bertindak? Terus pertanyaannya adalah tindakan apa pertama kali? Tindakan pertama kali selalu orang bertanya gini, terus apa tindakan pertama kali? Lalu apa, betul? Jangan pernah lupa nih, call somebody, telepon seseorang, hubungi seseorang, bicara tentang seseorang. Setiap kali punya ide, call somebody, meet somebody, talk to somebody. Orang-orang yang penting dan berhubungan dengan ide kita itu. Apapun. Siapapun. Karena dibutuhkan, dalam teorinya, dibutuhkan 6 orang. Anda ajak bicara sampai ketemu orang yang paling penting. Iya. Ya, tapi tadi Pak Mario juga mengatakan kan mendapatkan ilham, Pak. Banyak orang yang juga beranggapan bahwa atau salah menganggap yang tadinya dipikir sebuah ilham ternyata bisikan yang salah, Pak. Iya, dan itu dibuktikan dalam tindakan ternyata salah. Lalu? Ya sudah, berarti bukan itu. Nah, kalau kita istilahnya kalau gelombang radio Mas Hilbram, Mas Hilbram cari gelombang radio tertentu, gitu, masuk gelombang lain didengarkan. Oh, bukan ini, ganti. Nah, banyak orang itu setel radionya, gelombangnya masuk yang lain, mengeluh. Wah, hidup ini aja puter. Kenapa sih orang baik selalu dikhianati? Ganti teman. Jangan dianya yang kecewa sendiri. Iya, jadi kenapa sih aku kok selalu ditipu orang? Ganti teman. Udah. Kan hidup bukan untuk mengeluh. Iya. Nah, dalam
keindahan seperti inilah kita bisa mendapatkan juga banyak ilham-ilham, banyak ketenangan untuk bisa memutuskan apa yang harus dilakukan di tahun berikutnya. Disyukuri bahwa ini ciptaan Tuhan yang demikian indah yang kita diizinkan melihat. Berapa banyak orang yang berupaya melihat tidak, tapi kita diizinkan melihat. So, di dalam keindahan ini, waktu kita mengatakan Tuhan Maha Besar, masuk akal Mas Ilbram. Iya Pak, super Pak. Kita lanjutkan lagi. So, terima kasih. Ini adalah puisi tentang Baufeng Lake, Pak Mario. Tentang keindahan Baufeng Lake. Sungguh indah danau ini. Seperti lukisan begitu tadi katanya Pak. Pak Mario tadi mengatakan bahwa di dalam hidup itu kan kita ada 3 harta yang paling utama. Yang pertama iman, yang kedua kedamaian hati. kedamaian hati, Yang ketiga kemanfaatan bagi sesama. kemanfaatan bagi sesama. Indah sekali kan kalau sudah beriman, hatinya damai, hidupnya sangat bermanfaat bagi sesama. Kalau dalam menuju itu Pak, tentunya kita ada banyak sekali halangan-halangan yang harus kita hadapi, hambatan-hambatan. Apa yang pertama biasanya Pak? Hambatan pertama selalu pada manusia adalah dugaan buruk. Dugaan buruk Dugaan buruk terhadap kita, dirinya sendiri, terhadap lingkungan, terhadap Tuhan. terhadap Tuhan. Tuhan. Jadi mana bisa aku cuma anak siapa, aku nggak sekolah, ke dirinya sendiri. Ya orang mana mau bantu? Hanya orang beruang yang bisa, hanya orang berkuasa. Ya. Kalau enggak ada koneksi mana bisa? Tuh. Satu lagi Tuhan, kenapa aku diciptakan begini? Kenapa kok orang tua aku miskin? Kenapa? Sih? Hambatan-hambatan seperti itu, lalu bagaimana cara untuk melewatinya? Karena kan semua orang pasti pernah Pak merasakan hal seperti itu, kekecewaan. Semakin penting masa depan seseorang, semakin besar hambatan itu. Semakin buruk dugaannya kepada dirinya sendiri, semakin buruk dugaannya ke orang lain, ke Tuhan. Berarti untuk pribadi yang sekarang ini sedang masa tidak tenang, dia itu penting untuk di masa depan. Oh iya, dan wajar. Oh. Wajar bahwa dia merasa begitu. Maka diperintahkan jangan suudzon, jangan berprasangka buruk. Tuhanmu itu hanya sebaik prasangkamu. Kalau kamu berprasangka buruk kepada Tuhan, ya Tuhan akan berperilaku seperti buruk kepadamu. Untuk bisa berprasangka baik selalu, kan kita bukan cuma kepada Tuhan Pak, kepada sesama juga. Diupayakan. Jadi sebetulnya itu intinya, itu filosofis sekali, penting sekali. Begitu orang berniat mengubah dugaan buruknya menjadi dugaan baik, keikhlasan untuk berharapan baik, dia sudah mulai mengubah nasibnya. Jadi nggak tahu apa yang sudah dikatakan orang lain selama ini, selama beberapa abad ini. Tetapi langkah pertama mengubah nasib adalah memperbaiki dugaan. Memperbaiki dugaan Itu langkah pertama, memperbaiki nasib terhadap diri sendiri. terhadap diri sendiri, terhadap Orang lingkungan lain. sesama, istri, anak, kepada Tuhan. Seperti attitude-nya kita berubah gitu Pak ya. Sih, begitu dugaannya baik, Iya. pandangannya baik. Seperti ya, setiap potongan batu ini sama. Hanya kita melihatnya dari sudut pandang yang indah. Sekarang ini Mas, kalau saya marah karena hutang, ditagih, panggil KPK, itu nggak kelihatan cantik Mas. Walaupun dimanapun Batunya kita sama. berada, ya, Batunya betul, sama. betul. Gitu. Pemandangannya Mana sama. bisa? Nih, saya ambil nih komposisinya di sini. Heeh. Dengan hati saya yang sedang galau, marah, nggak kelihatan. Lihat tuh, betapa cepatnya kehidupan ini berubah. Hanya dengan mengubah sudut pandang. Sudut pandang mencurigai kehidupan, suudon, langsung berubah. Begitu kita bilang, iya ya, di balik kesulitan itu selalu ada kemudahan. Wong datangnya bersama-sama. Iya. Hanya kita terlatih melihat kesulitan toh, Heeh. sehingga kemudahan yang datang bersama kesulitan nggak kelihatan. Itu sebabnya mengapa kita berdoa lebih banyak dalam kesedihan daripada dalam kegembiraan. Iya. Nih. Iya. Sih, jadi di tahun yang baru ini perbaiki dugaan. Tapi ada juga orang yang mengatakan bahwa mereka tetap punya pikiran yang negatif, yang jelek, supaya hati-hati gitu Pak, supaya nggak terlalu. Betul Mas Irban. Rasa Percaya takut, diri. rasa takut itu rahmat.
supaya kita berhati-hati. Rasa khawatir itu rahmat, supaya kita menyegerakan tindakan. Banyak orang dalam takutnya membeku, bukan menjadi lebih cepat, bukan lebih tinggi loncatnya, bukan lebih kuat, bukan membangun pagar, bukan membangun persenjataan. Dalam rasa takutnya mengecil, mengkerut, menyalahkan semua orang, marah, nyakar semua orang. Nggak setuju dicakar, itu kan nggak seberapa dicakar. Itu orang ketakutan, yang berperilaku buruk. Ketakutan yang positif, latihan bela diri. Atau tembok China di sini, di Cina ini. Iya. Benteng Cina ini, tembok Cina ini rasa takut. Yang memotivasi raja, kaisar untuk membangun pertahanan yang kuat. Kan lebih baik daripada teriak-teriak, marah-marah. Jangan begitu dong, mana rasa hormat itu dibangun bukan diminta. Hormati saya dong, hormati saya dong. Itu orang kecil, orang lemah, rasa hormat itu dibangun. Jadi kalau perlu bilang, kalau orang tidak hormat itu saja. Berarti kita yang harus menunjukkan. Itu sebabnya kita harus kuat. Istilah gini, you sentuh saya, you menyesal. Kan harus gitu. Orang penakut itu ngancam, pemberani langsung pukul. Makanya nggak macam-macam. Ya, lucu dong. Lu pegang kok, gini dia diam, dipegang apa? Dia pemberani. Oh, ini yang bener nih. Iya tuh. Besok-besok nggak ada yang berani coba-coba lagi. Lihat, itu yang kita bicarakan apa? Sudut pandang. Iya. Jadi orang itu kalau membawa hidupnya dari tahun lama yang pasif, yang banyak janji, kurang tindakan. Masuk ke tahun baru sebagai emas yang diubah bentuknya untuk menjadi cangkang bagi berlian baru. Ya sudut pandangnya diubah dulu. Iya. Sudut pandangnya diubah dulu. Iya. Kita sudah hampir sampai. Nanti kita lanjutkan lagi. Sahabat Super, pagi hari di Chiang Chiache, belum jam 9, dingin sekali. Tidak lebih dari 8 derajat sekarang, dan kami sudah berada di Bao Phuong Lake, di mana kami setelah naik bus dari hotel, kami akan naik ke atas. Ada 168 anak tangga yang harus kami lewati menuju ke atas, lalu nanti kami akan berkendara dengan boat, ya naik boat, mengelilingi Bao Phuong Lake. Ini adalah sebuah danau yang berada di antara pegunungan batu, ya. Jadi pemandangannya akan luar biasa, pemandangannya akan indah sekali, dan yang paling penting adalah kita bisa mendapatkan banyak sekali manfaat dan juga motivasi bersama Pak Mario di atas sana. Dengan ketenangan yang berbeda, dengan suasana yang berbeda, dan yang pasti sambil menahan dingin yang ternyata cukup menusuk tulang, ya. Seperti apa? Langsung kita ke atas. Yuk. Napas pun mulai habis. Pak Mario mana ya? Loh, sudah di atas. Saya akan naik 168 anak tangga menuju Bao Phuong Lake dari tangga yang pertama. Ya. Lalu istirahat. Aduh. Nah, sahabat Super, di dalam hidup, sebelum fokus pada kecepatan, yang pertama kita fokus dulu pada ketepatan. Seperti anak tangga yang sudah saya naiki satu persatu, walaupun sepertinya saya yang terakhir dari rombongan, tapi yang penting saya tepat sampai ke tujuan. Ini adalah anak tangga terakhir. 1, 2, 3. Yes. Wah, udah nyampe.
danaunya udah kelihatan. Sahabat super, it's beautiful. Salah satu danau tercantik di China. It's very beautiful. Kita lihat ya. Ini dia, Baofeng Lake. Berenang nggak ya? Aduh, lah, Pak Mario di sini. Mas Hilbram. Salam super Pak. Salam super. Udah sampai dulu. Aduh. Nah, setelah naik tangga, turun tangga, dan akhirnya kita melihat keindahan dari Baofeng Lake. Ini adalah puisi tentang Baofeng Lake, Pak Mario. Tentang keindahan Baofeng Lake. Sungguh indah danau ini. Seperti lukisan begitu tadi katanya Pak ya. Yeah. Seperti lukisan, dan Baofeng itu kan bisa diartikan Bao itu treasure, harta. Feng itu peak, puncak. Jadi kita berada di Puncaknya harta. Puncaknya harta. Pak Mario bisa melihat filosofi di balik ini, Pak. Sebetulnya danau ini tidak di paling bawah loh Mas Hilbram. Kita masih bisa turun lagi dan melihat lagi endapan air di bawah. Iya. Jadi yang disebut puncak itu relatif bagi setiap orang. Itu ada orang yang Itu bunyi boatnya sudah siap untuk jalan. yang disebut puncak bagi setiap orang itu relatif. Jadi puncak bagi satu orang itu bisa dasar bagi orang lain, seperti dalam harta. Sampah bagi orang lain, harta bagi orang lain. Oh iya. Bagaimana orang mengumpulkan sampah yang dibuang oleh orang yang tidak membutuhkan dan menemukan sampah itu dengan kesyukuran, Iya. Iya. gitu, untuk kemudian memprosesnya menjadi harta berikutnya yang sebagian dari sampahnya dibuang dan di-scavenge, diambil oleh orang lain dan disyukuri sebagai harta. Ya, nah, bicara mengenai harta sendiri kan orang juga punya taste yang beda-beda, selera yang beda-beda terhadap sebuah harta, Pak Mario. Nah, bagaimana kita bisa mendapatkan harta yang terbaik untuk hidup kita? Oke, kita ulangi lagi ya bahwa harta yang pertama, kekayaan yang pertama adalah iman. Yang kedua adalah kedamaian hati. Dan ketiga adalah kemanfaatan bagi sesama. Ya. Nah, orang yang mengatakan gini, Mas Hilbram setuju nggak? Saya tidak ingin kaya, karena orang-orang bilang gitu. Karena kekayaan itu bukan hanya uang. Sudah pernah dengar itu, toh? Iya. Saya tidak ingin kaya karena kekayaan itu bukan hanya uang. Kaya Uang, hati. Kaya hati. Sebetulnya kita ingin kaya dong. Ingin Kalau kaya. beriman itu kekayaan, Iya. harusnya saya ingin kaya. Iya. Karena kekayaan bukan hanya uang. Iya. Kalau saya ingin punya uang, belum tentu. Gitu, ada orang yang malah tidak suka terlalu banyak uang karena nanti dia dikendalikan oleh uangnya. Iya. Tapi ingin kaya, itu harus. Dikayakan dengan kesehatan, Iya. dikayakan dengan nama baik. Iya. Tapi kalaupun ingin memiliki kekayaan dalam arti kata uang juga nggak masalah kan, Pak? Malah justru dianjurkan. Jangan sampai orang beriman membenci harta, lalu minta bantuan dari orang tidak beriman yang kaya. Oh. Yang meyakini gitu, orang miskin masuk surga. Ya, tapi dalam perjalanan menuju surga masa minta-minta. Untuk sekolahnya anak, lalu marah kalau orang tidak beriman yang kaya tidak membantu. Iya. Orang beriman harus kaya dalam segala aspek. Dalam segala aspek. Oke. Kalau gitu kita coba naik boat, Pak, dan mungkin kita bisa melihat lebih indah lagi seperti apa Baofeng Lake ini. Super. Berapa sering kita malam bermimpi besar, berencana besar, pagi dibatalkan lagi. Itu semakin rinci kita menghitung, semakin banyak kita menghentikan diri. Nah, sekarang ini kami sudah berada di tengah-tengah Baofeng Lake. Baofeng Lake ini memiliki kedalaman terdalam 120 meter, tapi rata-ratanya 72 meter, 16 hektar kurang lebih luasnya. Dikelilingi oleh bukit-bukit batu, dan pemandangannya lagi-lagi di Zhangjiajie, China. It's a beautiful view, pemandangan yang sangat indah sekali. Pak Mario nggak berhenti memotret, mengambil keindahan dari Baofeng Lake ini. Pak Mario, apa yang bisa kita lihat dari keindahan ini, Pak Mario? Sudut pandang Mas Hilbram lagi, bahwa
Sebetulnya kalau diperhatikan rata-rata semua bukit di sini sama bentuknya, hanya kita diberkati dengan sudut pandang yang cantik. So, kalau lihat airnya kelihatannya banyak ya Mas Hilbram ya? Belum apa-apa Mas, belum lihat dalamnya. Karena 120 meter Pak yang paling dalam. Dan karena kami juga sekarang ini bersama-sama dengan sahabat super yang juga ikut tur ini, mungkin kita kasih kesempatan di tempat yang indah ini kalau mau bertanya sama Pak Mario. Siapa? Pak Endang? Silakan Pak. Bergerak usaha saya di bidang otomotif, jadi saya ingin bertanya ke Pak Mario mengatasi gejolak mobil murah ini yang harganya soalnya di bawah standar mobil yang kita pajang di showroom kita ya, mobil-mobil second kita. Ini cantik Pak, gini, sebetulnya hidup ini adalah deretan kejadian sementara. Deretan kejadian sementara. Setiap kejadian terjadi gejolak, setiap kejadian terjadi gejolak, tapi kemudian akan mencapai kedamaiannya sendiri. Nah, pengusaha itu harus menemukan kekuatan untuk bertahan selama gejolak sementara itu. Pengusaha nggak boleh cengeng melemah seperti itu. Siap. Tabungannya di mana dulu? Nah sekarang sama Pak Andang tuh, tabungannya di mana dulu waktu mobil murah itu keuntungannya besar, big, fat, flat gitu kan? Ambil itu disimpan untuk menyiapkan bagi gejolak. Orang gajian juga begitu. Sekarang gini, orang yang tidak mengalami krisis dalam 3 tahun pasti hidupnya tidak menarik. Ya. Jadi memang harus ada naik turun. Ya coba ya nyetir, jalannya lurus, di jalan tol, lama-lama ngantuk toh. Kalau nggak hampir nabrak, nggak menarik. Kalau Iya kan, lo kaget sih. Ya. Jadi gejolak ini pasti berlalu ya Pak Mario? Pasti berlalu. Sementara Pak, kalau Bapak perhatikan hidup ini adalah sederetan kejadian sementara. Sementara stabil, sementara stabil, sementara stabil. Itu saja. Nah orang-orang hebat, waktu terjadi gejolak sementara itu naik kelas. Jadi waktu stabil, dia stabil di atas. Masalah lagi, tapi masalah orang atas. Stabil di atas lagi. Tapi kalau ada gejolak itu sebagai pribadi kita hindari atau terobos Pak? Waktu ada gejolak itu, hebatnya itu, kita itu dipaksa meninggalkan kebiasaan buruk. Setiap kejadian sakit, dipaksa meninggalkan kebiasaan buruk. Banyak berhenti merokok, banyak lupa ketinggalan presentasi penting, nggak siap. Kebiasaan buruk apa? Tidur terlalu malam, santai, baru mulai hanya setelah deadline. Jadi kenapa kejadian sementara itu tidak sama pada setiap orang? Karena kemampuan orang untuk recover, untuk kembali ke form yang hebat, nggak sama. Ada orang kekurangan uang, bukit ya, bukit. Ada pelajaran di situ. Orang yang naik bukit itu menunduk. Jadi orang waktu rezekinya baik itu harus rendah hati. Salam super Pak Mario. Salam super Pak Rusmin. Kapan sebaiknya kita tuh menikmati alam? Kadang-kadang orang berpikir, nanti sudah tua baru kita jalan-jalan gitu. Kadang orang pikir, mumpung masih muda, kita masih kuat, kita jalan-jalan. Kalau jalan-jalan dianjurkan sejauh mungkin waktu muda. Jadi waktu seperti kita kemarin naik tangga 999, itu kan bukan ujian usia, itu ujian kesehatan. Nah, waktu masih muda, anggapannya kita sehat waktu muda sehingga kita mampu untuk menikmati keindahan alam, ciptaan Tuhan sebagaimana diperintahkan Tuhan. Berjalanlah kamu di muka bumi supaya melihat kebesaran ciptaan Tuhan. Waktu kita bilang Tuhan Maha Besar, konsep kita mengenai besar tumbuh karena kita sudah melihat lebih luas. Nah, waktu lebih tua kita jalan yang dekat-dekat saja. Tetapi bukan hanya itu, Pak. Banyak orang tidak berdoa minta rezeki untuk menjalan-jalankan istrinya. Mengeluh gitu, ya kalian punya anggaran untuk jalan-jalan. Kami kan tidak. Pertanyaannya, kamu pernah minta nggak ke Tuhan untuk menjalan-jalankan istri, menjalan-jalankan anak? Jarang minta, Pak.
jarang minta. So minta di usia muda. Perjalanan kehidupan ini kan sibuk sebetulnya, Pak. Sibuk menunda atau sibuk melakukan. Kita itu perencana yang hebat. Kemampuan kita untuk bercita-cita, menyusun rencana itu besar sekali. Tapi kemampuan kita untuk menunda juga lebih hebat lagi. Ya, berapa sering kita malam bermimpi besar, berencana besar, pagi dibatalkan lagi. Itu semakin rinci kita menghitung, semakin banyak kita menghentikan diri. So kadang-kadang hitungan terbaik adalah kesalahan yang ditemukan dalam tindakan. Nikmati keremajaan istri. Banyak orang waktu istrinya remaja ditinggal-tinggal pergi cari uang 1 juta 2 juta yang remeh-temeh, bertengkar yang remeh-temeh gitu. Padahal keremajaan ini istrinya tidak kembali lagi. Berapa banyak anak orang kehilangan suara lucu anaknya waktu masih kecil. Cari uang, tahu-tahu anaknya sudah besar, suaranya sama seperti bapaknya. Gimana Pak? Masih ingat pulang gitu. Nah, itu. Jadi banyak orang dalam kehidupan ini mengejar yang salah. Sekarang ini, tapi kapan cari uangnya? Kalau kita jalan-jalan, pertanyaannya gini, kapan cari uangnya kalau kita ibadah? Oh, waktu kita kurang kalau ibadah. Iya, tapi dalam sedikit waktu yang tersisa, Tuhan bisa memberikan rezeki yang banyak. Tuh, banyak orang tidak sadar itu. Dianggapnya banyaknya waktu yang membanyakkan rezeki. Bukan. Indahnya penggunaan waktu. Waktu yang digunakan untuk mengindahkan hati orang tua yang sudah lama nggak ditelepon karena kita sibuk cari uang 1 juta 2 juta. Padahal itu berhasil atau tidak karena doa orang tua. Nah kita itu kadang-kadang hitung-hitungan. Terlalu banyak hitung-hitungan kepada Tuhan sampai kalau dihitung balik kita rugi. Tuh, bahagiakan orang tua, bagian anak-anak. Hadiah, istri mendoakan Pak. Pulang bawa hadiah gitu. Jangan beritahu harganya murah. Karena istri semakin merasa dia mahal, semakin dia gembira. Tapi di keluarga saya tidak berlaku karena dia yang pegang uang. Oke, Pak Mario. Sekarang kita sudah sampai di ujung perjalanan kita melalui bot ini. Kita akan lihat apa lagi yang menarik dari Zhangjiace. Setelah ini kita akan turun dan sepertinya naik tangga lagi. Yuk kita sama-sama yuk turun. Super, terima kasih banyak Pak Rusmin. Sese. Ya, sahabat super, kita sekarang sedang menuruni sekitar 386 anak tangga. Jalannya panjang sekali ke bawah, tapi seperti kata Pak Mario tadi, waktu jalan naik, kita dengan segenap hati menunduk. Begitu jalan turun, kita harus gagah. Mari kita harus gagah. Jadi do what's good for you. Lakukan yang baik bagi dirimu, or you're not good for anyone. Lakukan yang baik bagi dirimu atau engkau tidak baik bagi orang lain. Di stasiun keretanya, kita akan berjalan kurang lebih 10 mile untuk melihat Three Sister Peak ya. Tapi yang menarik dalam perjalanan menuju ke Three Sister Peak nanti, itu kita melihat sebuah pemandangan yang sangat amat super indah seperti lukisan sepanjang 10 mil. Nah, itulah yang akan membuat kita merasa lebih tenang, lebih damai, lebih nyaman, dan juga bisa memberikan motivasi tertentu, dan tentunya memberikan inspirasi tertentu. Sepertinya sudah ditunggu. Saya duluan ya. Kita baru saja melihat Three Sister Peak, di mana ada 3 batu yang menjulang ke langit dan memiliki lambangnya masing-masing. Sekarang kami kembali naik kereta dan akan menuju ke Yellow Dragon Cave.
Nah, nanti di sana kita akan ngobrol-ngobrol dengan Pak Mario Teguh dan juga ke sahabat super lainnya untuk bisa menikmati seperti apa dan juga mengambil filosofi dari Yellow Dragon Cave, ya. Tapi kita sekarang naik kereta dulu sambil melihat pemandangan yang super di sini. Masih di Zhangjiajie, China. Dalam perjalanan ke sini, saya melihat banyak sekali wisatawan yang datang berpasangan dari berbagai usia, dari usia muda sampai usia tua. Dan juga saya melihat bagaimana pemerintah China tetap setia, tetap komitmen untuk memajukan wisatanya. Nah, saya ingin bertanya kepada Pak Mario bicara mengenai kesetiaan, Pak Mario. Kesetiaan seperti apa, pada siapa, dan bagaimana yang menjadikan kita pribadi yang lebih super? Super sekali Mas Hilbram. Sahabat-sahabat saya yang baik hatinya. Tidak ada kesetiaan tanpa ketegasan. Kesetiaan Tanpa ketegasan. tanpa ketegasan tidak ada. Ya, tidak ada. Jadi kesetiaan untuk yang sudah kita katakan ya. Seperti Anda menerima Tuhan, ya. Toh? Kalau setia, tegas mengatakan tidak. Ya pada pernikahan, tegas mengatakan tidak kepada wanita lain. Ya. See? Ya. Nah, berarti tidak mungkin ada orang bisa setia kalau pribadinya bukan pribadi yang kuat, yang tegas. Dalam kehidupan kita ini, kita lemah sekali dalam menolak yang tidak baik bagi kita. Orang yang tidak tegas mengakhiri keburukan, karena apapun alasannya, sebetulnya tegas melanjutkan kesulitan. Nah, kesetiaan yang pertama adalah kesetiaan kepada kebaikan diri. Kalau orang mengatakan setia pada Tuhan toh, iya betul. Itu ajaran utamanya. Pertanyaannya adalah apa bukti dari kesetiaanmu kepada Tuhan dalam dirimu. Orang yang setia pada imannya baik, setia pada kebaikan dirinya. Oke, super. Sekarang saya akan kasih kesempatan untuk sahabat super yang juga sudah bersama-sama kami ikut ke China. Silahkan, Mas Hendra. Ya Pak Mario, saya mau tanya. Kebetulan kan sekarang ini kan dengan tingginya daya persaingan kan berarti kan membuat kan banyak bisnis itu kan harus mencari berbagai alternatif. Contohnya yaitu salah satu alternatif untuk mendapatkan harga yang terbaik sehingga dapat memasarkan dengan terbaik. Salah satu untuk mendapatkan harga terbaik kan tentunya kadang-kadang kesetiaan itu harus dihilangkan karena kan kita harus mencari mungkin dalam hal ini yaitu ada supplier ataupun vendor baru yang mungkin dapat memberikan harga yang lebih baik. Nah, kalau dalam tema ini atau mungkin Pak Mario bagaimana untuk menyikapinya ya untuk berhubungan dengan kesetiaan? Kadang-kadang kita merasa tidak enak meninggalkan supplier tertentu, toh? Meninggalkan pelanggan tertentu. Iya, betul. Nah, begini, upayakan bertahan selama mungkin dalam kesetiaan, bahkan dalam kerugian. Bahkan dalam kerugian. Selama mungkin. Berarti ada saat di mana kita tidak mungkin. Batas dari kapan kita meninggalkan komitmen adalah saat apabila kerugian kita bisa merugikan dia. Kalau saya bertahan dan saya rugi, lalu dia rugi, lebih baik saya putuskan. Seperti mengapa di pesawat terbang, ibu dulu yang mengurusi oksigen untuk dirinya. Bukan anaknya dulu lalu ibunya pingsan, anaknya bisa belum selesai dipasang oksigennya toh? Iya. Ibu dulu. Nah, jadi do what's good for you. Lakukan yang baik bagi dirimu, or you're not good for anyone. Lakukan yang baik bagi dirimu atau engkau tidak baik bagi orang lain. Nah, orang lain mungkin melihat untuk sementara kita tidak setia pada janji, oke? Kita tidak komit gitu. Tetapi yang kita lakukan adalah dalam gambar yang lebih besar, dalam urusan yang lebih panjang, kita sebetulnya setia kepada keuntungan mereka. Nah,
untuk tahu gambar besar ini tadi loh, sudah bukan urusan orang kecil. Kita itu gelisah tentang yang sekarang, gelisah tentang yang nanti, yang besok gitu, tetapi tidak melihat bahwa masa depan. Kita khawatir tidak punya rokok hari ini, tapi tidak takut kanker 20 tahun lagi. Nah, kita tidak bermain panjang gitu. Kita semuanya bermain pendek, kecil-kecil ukurannya. Nah, itu yang namanya dalam kehidupan itu, kalau kita teruskan bahasanya ini, seperti micro driving. Kalau kita setir di jalan tol bisa ngobrol, gitu kan? Kita tidak perhatikan setiap senti jalanan, toh? Iya, betul. Bisa dibayangkan? Melihatnya luas, Ya. jauh. Jauh. Bayangkan kalau Pak Hendra, sahabat-sahabat saya yang super, yang ada di rumah atau dimanapun, hidupnya itu mengontrol menit dari menit. Tegang sekali. Seperti pemimpin yang membaca koran, Twitter, Facebook, lalu dikomentari masing-masing. Itu namanya micro driving. Tidak sempat mikir yang jauh-jauh, yang panjang-panjang. Nah, sistem pendewasaan itu isinya adalah mengotomatiskan yang rutin. Seperti selamat pagi, apa kabar. Itu harus otomatis. Orang tanya apa kabar Pak Mario? Super sekali, lalu dibalas terima kasih. Mudah-mudahan Anda juga super. Itu harus sudah otomatis. Gitu loh Pak. Orang menjatuhkan barang kita ambilkan, itu harus sudah otomatis. Nah, orang yang standar, yang otomatis itu besar, ini orang hebat sekali karena yang dipikirkannya hanya yang sangat penting. Yang lainnya sudah otomatis. Banyak kira diberitahu itu ambilkan. Masa yuk berdiri dong, laki-laki, masa perempuan yang berdiri. Banyak orang yang kecil-kecil itu harus diingatkan, berarti belum otomatis toh. Nah, sama dalam perdagangan, harusnya kita sudah otomatis tentang yang kecil-kecil. Tentang keputusan-keputusan seperti tadi meninggalkan atau tidak, itu harus sudah besar. Produk apa yang dibutuhkan oleh orang 10 tahun dari sekarang. Gitu. Di dalam kesetiaan kita kepada orang, biasanya ini Pak, bukan yang kita terima langsung, bukan yang kita lihat langsung, tetapi yang kita dalam tanda petik harapkan. Padahal berharap itu hanya Pak Sepi. Salam super Pak Mario. Salam super Pak Sepi. Nah, menyambung tadi dengan pembicaraan tentang kesetiaan Pak. Ya. Apakah satu kesetiaan itu punya batasan ataupun ukuran Pak? Kalau dihubungkan dengan kesabaran misalnya ya. Ya, kesabaran. Pertanyaannya atau apakah ini sudah tua atau sudah masih muda? Oke. Jadi maksud saya adalah saya bisa setia pada satu pelanggan apabila dia itu keep on moving. Ternyata produknya udah lama, udah tua, masa saya harus setia pada dia? Nah, hal-hal seperti itu mungkin ada parameter tertentu yang harus kita set bahwa oke, saya akan setia sama dia apabila ada sesuatu. Apakah seperti itu atau setia itu forever, Pak? Apapun terjadi ya udah setia aja. Ya. Jadi apakah bisa diikuti kitanya begitu ya Pak Sepi? Betul. Ya? Super. Janji yang paling dihormati dalam bisnis adalah janji keuntungan. Janji keuntungan. Janji keuntungan. Dalam pernikahan juga gitu, wanita tertarik kepada laki-laki yang menjanjikan keuntungan. Ya kan? Soal tampan itu sementara. Jadi kalau istilahnya apa? Ketampanan itu relatif, tapi kalau jelek itu absolut. Absolut ya. Pasti ya. Janji yang paling menarik adalah keuntungan. Nah, di tahun yang baru ini, yuk jadi pribadi yang waktu dilihat saja sudah ada janji keuntungan. Oke. Cara melatihnya begini. Melihat ke cermin, lalu tersenyumlah seperti Anda tersenyum kepada anak bayi kita. Orang yang melihat akan merasakan jaminan kasih sayang. Orang yang melihat ke orang lain dengan kasih sayang, itu timbul kesan, rasa pada orang itu bahwa orang ini akan menjanjikan keamanan. Karena kita melihatnya dengan kasih sayang. Tidak ada orang berkasih sayang itu menipu. Oke, menyiksa. Nah, di dalam kesetiaan kita kepada orang, biasanya ini Pak, bukan yang kita terima langsung, bukan yang kita lihat langsung, tetapi yang kita dalam tanda petik harapkan. Padahal berharap itu hanya kepada Tuhan. Tapi ada turunan harapan kepada orang, yaitu namanya janji keuntungan. Nah, janji keuntungan ini di dalam masyarakat yang sibuk seperti sekarang sulit dilihat Pak. Tidak setiap keluarga mengajarkan kelembutan. Tidak setiap keluarga mengajarkan perbedaan antara kata bila, kapan, kalau, jika.
Nggak semua orang mengerti itu. Oke? Bila, kapan, kalau, jika. Ya, kan tidak setiap orang mengerti cara penggunaannya itu. Karena kebingungan di dalam kesibukan ini, orang memilih pemberitahuan langsung, ya iklan. Iklan itu langsung memberitahu. Rumah kita baik. Apa artinya? Kalau rumah yang lama, Rumahmu jelek. Gitu? Mobil ini baik. Mobil yang sekarang tidak. jelek. Ini paling aman. Gitu. Itu sebabnya saya agak tersinggung dengan iklan rambut. Obat rambut, shampoo, macam-macam itu. Karena itu ya kan tidak sensitif itu. Nah, janji. Currency-nya, alat tukar dalam perdagangan itu janji. Bukan uang. Kalau diperhatikan betul-betul. Beli apartemen belum jadi. Brosur, apa yang dibeli? Janji. Itu laki-laki bilang, will you marry me? Gitu. Wanitanya bilang, iya, gitu. Apa? Janji. tergantung janjinya. Padahal dia laki-laki ini cuma berjanji. Iya. So, Pak Sepi seperti kesabaran, kesetiaan, ya Pak ya, kegigihan, ketabahan, itu semua tidak ada batasnya karena itu sifat Tuhan. Yang terbatas itu kesetiaan kita, kesabaran kita, kegigihan kita, ketabahan kita ini terbatas. Nah, yang mulia itu Tuhan tidak punya batas. Orang-orang yang memuliakan diri batasnya mendekati kemampuan Tuhan yang tidak terbatas. Saya masih punya satu pertanyaan terakhir. Seperti di tahun 2014, kita semua belum ada yang tahu seperti apa nasib masa depan kita nanti. Nah, bagaimana kita menyikapinya, Pak? Apakah dengan rasa takut? Apakah dengan was-was? Apakah dengan maju terus dengan keberanian atau bagaimana? Oke, ya kembali ke konsep yang tidak lazim. Ya, Apakah masa lalu bisa diubah? tidak. Tidak. Yang bisa diubah? Masa depan. Masa depan belum terjadi, tidak bisa diubah. Masa kini tidak bisa diubah, wong kita sedang menjalani. Sekarang. Oke, sekarang. Hari ini hari apa? Hari Minggu. Metro TV, Golden Iya. Ways, Minggu. Ya. Apapun hari taping kita ini, pokoknya hari ini Minggu. Oke. Oke, kemarin hari apa? Sabtu. Sabtu. Kemarin kita indah sekali. Oke. Iya. Kita naik kapal di danau, indah ya? Iya. Good. Berarti kemarin kita lalui dengan bergembira. Saya lihat Pak Asep turun dari tangga ratusan step sambil bilang alhamdulillah, terima kasih Tuhan, begitu. Iya. Lihat, Sabtu kemarin indah sekali karena disyukuri oleh Pak Asep. Yang kita bisa ubah itu masa lalu. Setiap hari masa lalu itu terbentuk. Jadi kalau kita baik sekali hari Minggu ini jadi masa lalu yang baik bagi Senin. Jadi yang bisa diubah itu masa lalu. Iya, Nah, mau punya masa lalu yang baik? mau, Pak. Good, so hari ini yang baik. So nikmati kehidupan. Masa depan itu tidak bisa diduga, tapi untungnya datang dalam potongan hari. Masa depan datang kapan? Besok, Pak. Besok kan? Iya. Ya. Jadi hari ini disambut dengan baik, besok datang disambut dengan baik. Tahu-tahu masa depan. Jadi masa lalu Good. yang baik. Ya, jalan 10 kilo jauh ya. Tapi kalau kita jalani, kita makan ini, teman kita jalan, kita makan, selesai makan di mana? Sudah jauh. Itu loh. Banyak orang hanya mengeluhkan jauh tapi tidak berangkat. Setiap orang telah diberikan kekhususan oleh Tuhan. Tuhan itu Maha Penyayang. Kita sampai pada segmen terakhir, Pak Mario. MTGW on location di Changchache, China, berbicara mengenai emas lama berlian baru. Dan kita sekarang berada kembali di tempat yang sangat indah, segar sekali. Di sini suasananya sangat sejuk, tenang, damai, membuat kita merasa fresh. Buat saya ini seperti kita siap untuk menghadapi tahun baru, tahun 2014. Satu pertanyaan terakhir, Pak, sebelum kita masuk pada kesimpulan dan menutup program ini adalah kita bicara mengenai persaingan. Karena di 2014 akan ada banyak sekali persaingan, Pak Mario. Persaingan seperti apa kan? Karena tetap ada biar bagaimanapun juga ya, Pak. Selalu ada. Persaingan seperti apa yang menjadikan kita pribadi lebih super? Begini.
Kalau kita mau hidup mengalahkan orang lain, selalu letih. Karena akan selalu ada orang lebih pandai dari kita, lebih kreatif dari kita. Lalu satu lagi, kalau kita mau dagang murah-murahan, akan selalu ada orang jual lebih murah karena dia sedang mau disita bank. Mau disita jaminan, jadi jual semurah-murahnya. Itu mengalahkan semua strategi dari cost efficiency, dari efficiency, dari cost effectiveness, dari apapun. Karena orang banting harga karena mau disita. So, dalam persaingan ini lebih baik menjadikan diri kita satu-satunya. Satu-satunya. Setiap orang telah diberikan kekhususan oleh Tuhan. Tuhan itu maha penyayang, maha adil. Sehingga setiap orang mempunyai kekhususan. Hanya kita itu sibuk berusaha menjadi seperti orang lain. Kita itu kan sibuknya ingin dibandingkan. Lah kalau dibandingkan kan berarti saya sama dulu. Iya. Harus sama, betul. Biar bisa dibandingkan. Betul. Pak. Nih, banyak sekali orang hidup untuk dibandingkan. Berarti dia sama dulu. Padahal setiap orang diciptakan khusus. Sebagai manusia kita bernafas udara yang default, yang sama dengan semua orang. Tapi perhatian Tuhan kepada kita sendiri-sendiri. Terus kenapa kita tidak mencari diri kita yang khusus, dengan kemampuan khusus, ketahanan mental khusus, toh? Keterampilan tangan, mata, pendengaran, bicara yang khusus. Jadilah yang satu-satunya. Memang tidak mudah, tetapi ideal sekali. Kalau kita hanya yang satu-satunya, harga Mas Hilbram tetapkan sendiri. Karena tidak ada saingan, tidak ada pembanding, tidak ada yang sama dan tidak ada pembanding. Yes. Super sekali. Baik, sudah sama-sama kita saksikan MTGW on location, jalan-jalan di Changsha, China. Mudah-mudahan memberikan suasana berbeda untuk Anda, persiapan di tahun baru. Dan kami juga mengucapkan selamat tahun baru 2014. Semoga kita menjadi pribadi yang lebih super. Kita bertemu lagi di tahun 2014 tentunya di Mario Teguh Golden Ways. Super Mas. Kita baru saja melihat Three Dragon. Salah. Kita akan naik ke atas sini. 335 meter yang akan ditempuh dalam waktu 1 menit 55 detik. Jadi cepat sekali. One way ticket up. Tulisannya one way ticket. Turunnya gimana? Oke, sekarang kita akan naik ke bis untuk menuju tempat pemberantasan lagi. Tapi permasalahannya satu, walaupun udara dingin, saya belum berhasil memasukkan kaki saya karena panas sekali.